Bab 6884. Mari kita pergi bersama. Cahaya abu-abu keunguan menembus penghalang hukum dari 22 langit, seperti pedang tajam yang kembali ke sarungnya muncul dari kabut yang kacau. Membawa lipatan spasial yang tersisa dan gema yang merobek dari perjalanannya menembus kehampaan, ia menelusuri jalur yang sekilas di langit sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di depan pintu masuk gua lembah tersembunyi itu. Saat cahaya memudar, sosok David perlahan muncul. Energi kacau yang berputar di sekelilingnya surut ke dalam tubuhnya seperti air pasang yang surut, hanya menyisakan lingkaran cahaya abu-abu keunguan samar yang tertinggal di sekitar ujung jarinya sebelum menghilang tanpa jejak. Dia mengangkat tangannya dan menepis penghalang abu-abu keunguan di luar pintu masuk gua. Penghalang itu beriak seperti air dan perlahan menghilang ke dalam dinding batu. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam gua. Pemandangan di dalam gua menghadirkan kelembutan yang hampir tak terlihat di kedalaman mata ungunya, dan kelelahan akibat perjalanan berhari-hari tampaknya sedikit menghilang. Xuan Zhenzi duduk bersila di atas platform batu yang datar. Tubuhnya dikelilingi oleh aura pedang biru putih yang luas yang mengalir seperti sungai, memancarkan cahaya dan bayangan yang bertebaran di dalam gua yang remang-remang. Meskipun wajahnya yang kurus masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan, pernapasannya jauh lebih stabil daripada 3 hari yang lalu, dan energi pedangnya mengalir lebih lancar, menunjukkan bahwa ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Jiang Xuelan bersandar di tepi ranjang giok, esensi embun beku halus berkumpul di mata birunya yang sedingin es. Esensi embun beku itu, seperti kristal es kecil, perlahan berputar di ujung jarinya, dengan hati-hati memurnikan bekas luka bakar yang tersisa di meridiannya. Warna kulitnya telah kembali sekitar 70 hingga 80%, kehilangan kepucatan sebelumnya dan mendapatkan pancaran hangat. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih stabil. Merasakan fluktuasi udara di pintu masuk gua, keduanya serentak mengangkat kepala mereka. Kilatan cahaya muncul di mata Xuan Zhenzi yang berkabut, dan senyum tersungging di wajah tuanya yang keriput. Kau kembali? Lebih dari setengah hari lebih cepat dari yang diperkirakan. Sepertinya semuanya berjalan lancar di pihak Jintu. Jiang Xuelan berdiri dan berjalan cepat mendekat. Mata birunya yang dingin menatap David dari atas ke bawah, dan dia menghela napas lega setelah memastikan bahwa napasnya teratur dan tidak ada luka yang terlihat. Apakah semua tetua klan Haotian telah diusir? Tanya Jiang Xuelan. David mengangguk sedikit rasa lelah terlihat di mata ungunya, tetapi suaranya tetap tenang dan jelas. Aku menggunakan asal mula ilusi untuk membangun susunan ilusi skala besar yang lengkap di gurun seluas 100 mil di utara Tanah Abu. Replika ini meniru seluruh tata letak kompleks menara pengorbanan dan sistem pengumpulan energi nuklir dari 1000 tahun yang lalu. Mulai dari tekstur batu biru pada dasar menara hingga kilau rune di puncaknya, setiap detail telah direproduksi hingga tingkat yang tidak dapat dibedakan dari aslinya. Tetua itu, seorang dewa emas Luo Agung tingkat 4 puncak yang dikirim oleh klan ilahi Haotian, berulang kali memeriksa data tersebut 3 kali dengan indera ilahinya dan akhirnya pergi setelah memastikan bahwa data tersebut normal. Tidak ada risiko terpapar langsung di sisi Ashland. Mendengar itu, mata Xuan Zhenzi yang keruh menunjukkan sedikit kekaguman. Asal-usul ilusi aku telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan telah mendengar tentang keberadaan cabang Dao Agung seperti ini, tetapi aku belum pernah melihat siapapun menggunakannya hingga tingkat yang begitu luar biasa. Pemahamanmu tentang Tao jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Jiang Xuelan menangkap detail dalam ucapan David, alisnya yang halus sedikit mengerut. Kau bilang, untuk saat ini tidak ada risiko terbongkar. Apakah itu berarti mungkin akan ada perubahan nanti? Tatapan David tertuju padanya, dan dia mengangguk sedikit. Patriark klan Dewa Haotian pada dasarnya curiga. Meskipun para tetua yang dikirim untuk memeriksa kali ini telah memastikan bahwa Jintu normal. Namun, mengingat kepribadian kepala klan, bahkan jika laporan tersebut tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa,
Dia tetap akan mengawasi abu tersebut, dan bahkan mungkin mengirim seseorang untuk memeriksanya kembali beberapa bulan atau setengah tahun kemudian. Dia berhenti sejenak, cahaya yang dalam terpancar dari mata ungunya. Selain itu, kabar juga datang dari pihak Haoling. Klan Dewa Haotian mempercepat pembangunan sistem energi nuklir asli mereka di 22 langit. Tambang yang terbengkalai di luar kota Qingshuang hanyalah salah satu lokasi pengujian mereka. Konon, beberapa proyek serupa sedang dilakukan secara bersamaan di daerah lain. Setelah sistem asli mereka terbentuk dan beroperasi, ranah sumber daya di ranah yang lebih rendah akan kehilangan nilainya sepenuhnya. Pada saat itu, ilusi yang ditimbulkan oleh bumi yang tertutup abu mungkin bisa menipu orang sekali atau dua kali, tetapi tidak akan pernah bisa menipu verifikasi permanen. Udara di dalam gua terasa sedikit lebih berat. Xuan Zhenzi terbatuk ringan, perlahan berdiri, dan meregangkan otot-ototnya yang masih agak kaku. Jadi tugas terpentingmu sekarang adalah mendapatkan giok pemutus jiwa Xuantian secepat mungkin dan menghilangkan pembatasan jiwa pada Haoling. Selama Haoling dapat sepenuhnya membebaskan diri dari kendali klan Dewa Haotian, kita akan dapat memperoleh lebih banyak informasi inti. Baik itu mengganggu proyek energi nuklir tanah air mereka atau melindungi bumi ember, kita akan memiliki sumber informasi internal yang benar-benar terpercaya. David mengangguk, 3 hari dari hitungan mundur 2 minggu telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa. Saya berencana untuk langsung pergi ke klan kuno Xuanming, mendapatkan token klan, dan masuk ke pameran dagang alam rahasia. Xuan Zhenzi merenung sejenak, jari-jari keriputnya dengan lembut mengusap dagunya. Aku pernah mendengar bahwa klan kuno Xuanming sangat berhati-hati dalam berurusan dengan orang luar. Jika kau langsung pergi ke rumah mereka untuk meminta token itu, kemungkinan besar kau bahkan tidak akan bisa memasuki wilayah mereka. Jiang Xuelan sedikit mengerutkan kening. Klan kuno Xuanming dan klan ilahi Haotian memiliki kesepakatan rahasia, jadi mereka tidak akan mudah mempercayai orang luar. Mata ungu David tetap tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Aku tahu. Jadi aku berencana langsung pergi ke pinggiran kota kuno Xuanming dan menunggu. Tunggu? Xuan Zhenzi sedikit terkejut. Menunggu apa? Pasar dan pertukaran informasi di sekitar kota kuno Xuanming sudah mulai aktif sejak setengah bulan yang lalu. David berkata dengan tenang, tempat itu adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang, dengan mata-mata, kultivator independen, dan pedagang dari segala penjuru yang datang dan pergi tanpa henti. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengumpulkan informasi. Aku hanya perlu menemukan 1 atau 2 orang di sana yang cukup tahu tentang klan kuno Xuanming untuk mencari tahu cara mendapatkan token tersebut. Mata ungunya sedikit menyipit. Jika memang tidak ada cara lain, maka aku akan menggunakan diriku sendiri sebagai ambang batas. Aku akan ikut denganmu. Jiang Xuelan berdiri dan menepuk-nepuk debu dari jubahnya. Cedera saya sudah pulih sekitar 70 atau 80%. Di tempat seperti kota kuno Xuanming, di mana semua jenis orang berbaur, sebenarnya lebih nyaman jika berdua saja. Xuan Zhenzi pun berdiri. Tulang-tulangku yang sudah tua hampir pulih, aku akan ikut denganmu. Setelah mendalami Taoisme selama puluhan ribu tahun, saya memiliki kemampuan yang cukup tajam dalam menilai orang dan mungkin saya bisa membantu. Tatapan David tertuju pada masing-masing dari mereka sejenak, dengan hati-hati merasakan aura mereka. Setelah memastikan bahwa keduanya telah pulih hingga tingkat yang cukup untuk menangani keadaan darurat biasa, dia mengangguk, baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Ketiganya tidak berlama-lama. David melambaikan tangannya, menghapus semua formasi dan jejak sementara di dalam gua. Setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa, dia, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuelan terbang bersama ke udara, berubah menjadi 3 aliran cahaya dan melaju menuju arah kota kuno Xuanming.
Bab 6885 Bukit Gagak Dingin. Selama penerbangan, Xuan Zhenzi angkat bicara. "Nak, tahukah kamu bagaimana nama klan kuno Xuan Ming muncul?" David menatap lurus ke depan dan sedikit memiringkan telinganya untuk menunjukkan bahwa dia sedang mendengarkan. Xuan Zhenzi berkata dengan sungguh-sungguh, dua karakter, Xuan Ming, di zaman kuno tidak merujuk pada gambaran kegelapan yang luas, melainkan pada misteri yang paling misterius dan mendalam, mekanisme yang paling misterius dan penuh teka-teki. Konon, leluhur klan ini memahami Dao yang sangat istimewa, antara yang nyata dan yang tidak nyata. Mereka dapat menavigasi batas antara realitas dan ilusi, menciptakan ilusi yang tidak dapat dibedakan dari realitas, dan juga menghilangkan hampir semua ilusi dan tipuan di dunia. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Jadi, meskipun asal-usul ilusimu sangat indah, jika seorang kultivator tingkat tinggi sejati dari klan kuno Xuan Ming menyelidikinya, mungkin ia tidak dapat sepenuhnya menyembunyikannya darimu. Namun, Anda tidak pergi ke sana untuk memprovokasi mereka, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu." David memandang Xuan Zhenzi dengan sedikit rasa ingin tahu dan bertanya, "Senior, bagaimana Anda tahu tentang klan kuno Xuan Ming?" Xuan Zhenzi tersenyum, "Tentu saja aku mendengarnya. Aku tidak hanya tidur selama berhari-hari aku dikurung di kota Qingshuang. Saya menguping pembicaraan orang lain, jadi saya memiliki pemahaman tertentu tentang surga ke-22. Mendengar itu, David tertawa. Setelah hampir seharian berlalu, area kelabu dan berkabut muncul di bawah langit di depan, seolah diselubungi oleh penghalang tak terlihat. Cahaya di sana lebih redup daripada area sekitarnya, dan udara terasa sangat hening, seolah-olah angin pun melambat tanpa disengaja saat melewatinya. Kita telah tiba di kota kuno Xuan Ming. Ketiganya turun dan mendarat perlahan di tepi luar kota kuno itu. Tanah di bawah kakiku dilapisi dengan batu giok abu-abu gelap, yang hampir tidak bersuara saat aku menginjaknya. Tetapi aku bisa merasakan getaran dingin yang berasal dari telapak kakiku. David mendongak dan melihat pasar terbuka yang luas di depannya. Beberapa kultivator sesat duduk bersila di kios sederhana yang menjual bahan-bahan dan jimat, sementara para biksu misterius berjubah ungu gelap berbisik-bisik di sudut ruangan. Terdapat beberapa warung teh dan kedai sederhana bagi orang-orang untuk beristirahat, dan para kultivator yang mengenakan pakaian faksi masing-masing berkumpul berdua atau bertiga untuk bertukar informasi. Udara dipenuhi campuran ramuan obat, minuman keras, dan debu tipis, dan suasana yang ramai itu diwarnai dengan kehati-hatian yang tak dapat dijelaskan. Semua orang sedang berakting, dan setiap kata mungkin menyembunyikan makna tersembunyi. Pasar cukup ramai. Xuan Zhenzi menyipitkan mata dan melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Sebagian besar kios di pinggiran luar ini diperuntukkan bagi kultivator independen dan kelompok kecil yang mencoba peruntungan. Namun, dengan begitu banyak orang dan begitu banyak obrolan, tempat ini memang tempat yang bagus untuk mengumpulkan informasi. Hanya saja, sumber daya di surga ke-22 sangat terbatas. Lihatlah semua ramuan dan bahan spiritual yang dijual di sini, kualitasnya bahkan tidak sebaik yang ada di surga ke-20. David mengangguk. Itu benar. Jika ini terus berlanjut, tingkat kultivasi kultivator tingkat 22 mungkin akan mengalami kemunduran. Setelah berbicara, tatapan David menyapu semua orang di pasar tanpa mengeluarkan suara. Indra ilahinya, seperti benang tak terlihat, perlahan terbentang, menangkap setiap fluktuasi energi dan potongan ucapan di sekitarnya. Saat David hendak berjalan lebih jauh ke dalam pasar, tiba-tiba terdengar pertengkaran ribut dari pinggir jalan tidak jauh dari situ. Sebuah suara serak berteriak marah, "Logika macam apa ini? Besi dingin dunia bawah, milikku jelas asli. Apa yang membuatmu berpikir itu palsu?"
Suara lain yang melengking membalas tanpa ragu, saya sudah berjualan di pasar kuno Xuanming ini selama 300 tahun. Saya bisa membedakan yang asli dari yang palsu hanya dengan sekali lihat. Tekstur barang Anda salah, dan warnanya terlalu terang. Ini jelas barang palsu yang terbuat dari batu besi dingin yang dicampur dengan 20% bubuk perak hitam. Pandangan David sesaat tertuju pada suara perdebatan itu. Dia melihat seorang pemuda berdiri di depan sebuah kios, wajahnya memerah, memegang biji gelap seukuran kepalan tangan di tangannya, berdebat dengan seorang kultivator wanita di belakang kios yang juga sedang marah. Aura kultivasi pemuda itu sangat lemah, hanya berada di tahap awal peringkat pertama Dewa Emas Luo Agung. Ia berpakaian sederhana dan memiliki wajah yang keriput, tampak seperti kultivator gelandangan yang bekerja sebagai pengumpul batu. Xuan Zhenzi mengikuti pandangan David dan meliriknya. Para kultivator liar yang mencari nafkah di pinggiran kota ini tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu yang mereka kumpulkan. Tapi itu bukan urusan kita, ayo pergi. David tidak langsung mengambil langkah. Tatapannya sejenak tertuju pada biji gelap di tangan pemuda itu, lalu sedikit gerakan terlintas di kedalaman mata ungunya. Meskipun aura yang terpancar dari biji itu sebagian besar tertutupi oleh energi dingin permukaan, aura itu samar-samar mengungkapkan jejak hukum residual yang mirip dengan yang ditemukan jauh di dalam wilayah klan kuno Xuanming. Meskipun bukan besi dingin dunia bawah yang asli, ini juga bukan sepenuhnya palsu. Sangat mungkin bahwa itu adalah mineral terkait yang secara tidak sengaja digali dari urat cabang di tepi wilayah klan kuno Xuanming. Wajah pemuda itu memerah lalu pucat pasi. Dengan marah, ia memasukkan biji itu ke dalam sakunya dan berbalik untuk pergi. David tiba-tiba angkat bicara, "Tunggu sebentar." Pemuda itu berhenti, berbalik, dan melihat seorang kultivator berjubah abu-abu dengan mata ungu tua menatapnya. Dia terkejut dan bertanya, Kau memanggilku?" David berjalan menghampirinya dan berhenti. "Dari mana kau mendapatkan batu itu?" Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, dan secara naluriah ia melindungi biji di tangannya. "Memangnya kenapa?" "Aku di sini bukan untuk menertawakanmu." David berkata dengan tenang, "Jika Anda bersedia memberitahu saya dari mana biji itu berasal, saya dapat memberi Anda harga yang memuaskan." Jiang Xuelan melangkah maju pada saat yang tepat. "Sebutkan harga Anda." "Kami di sini bukan untuk menipu Anda." Pemuda itu ragu sejenak, lalu menatap mata ungu David yang dalam dan tenang. Akhirnya, ia menggertakkan giginya, mengeluarkan biji gelap dari sakunya, dan menyerahkannya. Ini ditambang dari kedalaman tambang yang terbengkalai di punggung gagak dingin, di utara. Tempat itu awalnya merupakan bagian dari pinggiran klan kuno Xuanming, tetapi kemudian ditinggalkan karena penipisan sumber daya. David mengambil biji itu, menyentuhnya sedikit dengan ujung jarinya, dan asal kekacauan menembusinya seperti benang halus untuk sesaat. Seperti yang dia duga, hukum-hukum residual di dalam biji tersebut berasal dari sumber yang sama dengan hukum-hukum klan kuno Xuanming. Dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan kristal energi nuklir, lalu meletakkannya di tangan pemuda itu. "Harga biji ini seharusnya cukup untuk Anda tukarkan dengan 3 bahan yang sama di pasar ini. Bahkan masih ada sisa. Selain itu, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah ada landmark yang terkait dengan klan kuno Xuanming di kedalaman Cauldron Ridge?" Pemuda itu menatap dengan takjub pada kristal biru di tangannya yang memancarkan energi murni. Ya. "Jauh di dalam tambang, saya melihat dinding batu besar yang dipenuhi dengan rune kuno yang tersusun rapat. Aura yang terpancar dari rune-rune itu persis sama dengan perasaan yang ada di dalam biji itu sendiri." Kilatan cahaya muncul di mata ungu David. "Terima kasih." Dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik berjalan menuju Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan. Bab 6886 Kemanusiaan.
Mata Xuan Zhenzi berbinar penuh pengertian. Nak, kau tidak mungkin berpikir untuk memulai dari tambang di Cold Crow Ridge, kan? David mengangguk. Kultivator muda itu mengatakan bahwa ada rune kuno jauh di dalam tambang yang memiliki asal yang sama dengan aura klan kuno Xuanming. Jika itu memang peninggalan dari suku kuno, mungkin ada cara untuk menghubungi mereka tanpa melalui jalur formal. Jiang Xuelan berpikir sejenak, hanya Ridge terletak sekitar beberapa ribu mil di utara kota kuno Xuanming. Tetapi daerah pertambangan yang ditinggalkan itu seringkali memiliki batasan-batasan yang masih tersisa. Ayo kita lihat-lihat. David bergerak sedikit, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keunguan dan langsung menuju ke utara. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan segera mengikutinya. Perjalanan ribuan mil hanya membutuhkan 1 atau 2 jam. Garis besar hanya Ridge secara bertahap menjadi jelas di bidang pandang. Itu adalah rangkaian pegunungan abu hitam yang sunyi dan bobrok, hanya ditutupi sedikit vegetasi dan dengan bebatuan yang terbuka, seperti lautan batu yang telah terlupakan selama jutaan tahun. Di kaki gunung, beberapa pintu masuk tambang yang runtuh sebagian besar tertutup puing-puing dan tanaman merambat yang layu, dan jejak rune larangan yang sangat lapuk masih tersisa di sekitar pintu masuk. Indra ilahi David menyebar begitu dia tiba di punggungan gagak dingin, dan segera mendeteksi fluktuasi hukum yang samar namun stabil jauh di dalam cekungan gunung tersembunyi di sisi utara punggungan tersebut. Ketiganya mengikuti jalan setapak menuju pintu masuk tambang. David mengangkat tangannya dan melambaikannya perlahan. Kekuatan kekacauan menyapu seperti angin sepai-sepai, diam-diam menyingkirkan puing-puing dan debu yang menutupi dinding batu. Ketika dinding batu kuno itu sepenuhnya terlihat di hadapan matanya, bahkan seseorang yang setenang dirinya pun tak kuasa menahan napas sejenak. Itu adalah tembok batu raksasa, tingginya beberapa meter dan lebarnya sekitar 5 meter, dipenuhi dengan ukiran rune kuno yang padat. Setiap baris mengandung jimat Taois unik yang terletak di antara realitas dan ilusi. Terdapat alur melingkar seukuran telapak tangan di bagian tengah dinding batu tersebut. Seperti yang diharapkan, ini adalah karya klan kuno Xuanming. Xuan Zhenzi melangkah maju, jari-jarinya yang keriput dengan lembut menyentuh rune di dinding batu. Ini adalah pola ilusi dan nyata, yang unik bagi klan kuno mereka. Kondisi dinding jimat ini jauh melebihi harapan saya. Struktur hukum internalnya pada dasarnya masih utuh. Kemungkinan besar hanya kunci klan kuno mereka sendiri yang dapat membukanya. Tatapan David tertuju pada alur melingkar itu. Dia merogoh lengan bajunya, mengeluarkan biji berwarna gelap, dan perlahan mendekati alur tersebut, menahannya setengah inci dari sana. Dia bisa merasakan bahwa hukum-hukum residual di dalam biji itu beresonansi dengan sangat halus saat mendekati dinding batu. Apakah kau sedang berjudi? Jiang Xuelan berdiri setengah langkah di belakangnya. Ini bukan dianggap perjudian. David berbicara dengan tenang, menggunakan sumber kekacauan untuk mengisi bagian yang hilang seharusnya dapat mengaktifkannya ke tingkat yang cukup untuk komunikasi. Tanpa ragu-ragu lagi, ia dengan mantap menempatkan biji berwarna gelap itu ke dalam alur melingkar. Esensi kacau berwarna abu-abu keunguan itu disuntikkan ke dalamnya secara bersamaan, mengaktifkan semua sisa hukum yang terpendam di dalam seluruh biji tersebut. Berdengung. Dengungan yang dalam dan menggema terdengar dari kedalaman dinding batu, dan rune-rune di dinding batu itu menyala secara bersamaan, dengan lapisan cahaya abu-abu gelap yang mengalir dan berkedip-kedip. Segera setelah itu, sebuah suara samar dan dalam terdengar dari kedalaman dinding batu, membawa kesan dingin dan acuh tak acuh yang khas dari klan kuno tersebut. Mengapa kau, yang memiliki aura garis keturunan Xuanming, menyentuh segel klan kuno ini? Sebutkan namamu. David dengan tenang menatap bayangan abu-abu gelap yang berkumpul di mata ungunya. David, seorang kultivator sesat dari alam bawah, datang menemui orang yang bertanggung jawab atas klan kuno Xuanming.
Saya bersedia menukar kesempatan dan bantuan yang nilainya setara dengan sebuah token klan kuno, yang akan berfungsi sebagai kualifikasi masuk saya untuk pameran dagang alam rahasia dalam waktu setengah bulan. Sosok ilusi yang tersembunyi di balik dinding batu itu terdiam sejenak. Tanda-tanda klan kuno bukanlah benda biasa. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak mendapatkannya? Bibir David melengkung membentuk senyum yang sangat tipis. Aku bisa memecahkan masalah yang sudah lama menghantui klan kuno Xuanming. Sebagai contoh, bagaimana cara memperoleh prinsip-prinsip inti dari rangkaian konversi energi nuklir tanpa menimbulkan kecurigaan klan Dewa Haotian? Sosok ilusi yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu itu tiba-tiba membeku sesaat. Keheningan singkat itu, seperti sisa-sisa ketenangan terakhir sebelum awan badai menjulang di atas kepala, menyebar tanpa suara ke seluruh tambang. Keheningan panjang akhirnya terpecah ketika suara berat itu terdengar lagi, kali ini dengan getaran yang tak tertahankan dalam nadanya. Bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Anda mengetahui prinsip-prinsip inti dari rangkaian konversi energi nuklir? David berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin di tambang. Karena aku sendiri yang menghancurkan seluruh sistem pengorbanan mereka di peternakan energi nuklir alam bawah yang dikendalikan oleh klan Dewa Haotian. Saya telah melihat sekilas sebagian besar metode mereka untuk mengumpulkan energi nuklir, yang telah mereka kembangkan selama ribuan tahun. Adapun bagian yang tersisa, aku bisa menukarkan informasi lengkap tentang inti susunan tersebut dengan para bangsawan untuk mendapatkan giok pemutus jiwa surga misterius setelah pameran dagang alam rahasia. Keheningan kembali menyelimuti dinding batu itu. Keheningan ini berlangsung lebih lama lagi, dan David dapat merasakan bahwa aura sosok ilusi itu perlahan bergeser dari kewaspadaan menjadi pertimbangan dan penilaian yang lebih kompleks. Akhirnya, suara berat itu perlahan terdengar. 3 hari kemudian, seseorang akan menemuimu di Pavilion Chenxi, di selatan kota kuno Xuanming dengan sebuah kenang-kenangan. Apakah Anda akan diberikan keanggotaan atau tidak akan diputuskan setelah pertemuan kami? Cahaya abu-abu gelap di dinding batu perlahan memudar, rune-rune itu secara bertahap meredup, dan sosok hantu itu menghilang. Keheningan kembali menyelimuti tambang. David berbalik, mata ungunya menunjukkan sedikit kelegaan dan ketenangan. 3 hari kemudian, Pavilion Chenxi. Xuan Zhenzi bertepuk tangan dan tertawa kecil. Nak, kau sungguh berani. Menggunakan rahasia inti klan Dewa Haotian sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan klan kuno Xuanming. Langkah ini sungguh patut dipuji. Jika klan kuno Xuanming tidak setuju dan memberitahu klan ilahi Haotian, bukankah semuanya akan terbongkar? David tersenyum dan berkata, klan kuno Xuanming tidak akan melakukan itu. Di tempat yang kekurangan sumber daya ini, keuntungan adalah hal yang paling mendasar. Klan kuno Xuanming tidak memiliki kekuatan untuk menolak syarat yang saya tetapkan untuk mereka. Mereka pasti bermimpi mendapatkan susunan konversi energi nuklir. Secercah senyum muncul di mata biru dingin Jiang Xuelan. Kau benar-benar memahami klan kuno Xuanming. Yang benar-benar saya pahami bukanlah klan kuno Xuanming, melainkan sifat manusia. Setiap orang seperti itu. David tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari tambang. Ketiganya keluar dari tambang, dan seberkas cahaya abu-abu keunguan menyapu punggung gunung yang sunyi di senja hari, bergerak ke arah barat daya. David tidak terburu-buru kembali ke lembah terpencil itu. Pertemuan di Pavilion Chenxi dijadwalkan 3 hari kemudian. Perjalanan bolak-balik akan membuang waktu, akan lebih baik mencari tempat menginap di dekat situ untuk beristirahat dan memulihkan diri, sehingga kita dapat melakukan beberapa persiapan sebelum pertemuan. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah kota kecil yang tidak mencolok muncul di depan. Kota ini kecil, dengan sekitar 100 rumah tangga. Sebagian besar bangunan terbuat dari batu dan kayu berwarna abu coklat dengan atap rendah dan jalan-jalan sempit,
memancarkan kesederhanaan dan ketenangan yang unik untuk tempat-tempat terpencil.